Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di pertemuan kali ini saya akan mencoba menyampaikan materi potensi persebaran dan pemanfaatan perairan darat. Sungai. Aliran air yang mengalir memanjang mulai dari sumber bagian hulu sampai ke muara bagian hilir. Pembagian wilayah sungai. Di sebelah sini bagian hulu lembah berbentuk V. Terus geser ke sebelah tengah, bagian tengah lembah berbentuk huruf U. Dan bagian hilir, lembah berbentuk U yang lebih lebar. Hulu pada umumnya terletak pada dataran tinggi. Badan sungai sempit dengan kecepatan aliran cukup besar, sehingga erosi bagian dasar lebih besar daripada bagian tepi. Yang kedua, tengah. Lembah menyerupai huruf U, kecepatan aliran mulai kecil, sehingga partikel besar mulai diendapkan pada bagian tepi sungai. Dan yang ketiga, hilir. Air mengalir sangat lambat sehingga hanya partikel berukuran kecil yang masih mampu mengalir. Klasifikasi sungai berdasarkan debit dan volumenya. Ada sungai episodik atau sungai permanen, di mana sungai yang memiliki volume dan debit air yang relatif konstan sepanjang tahunnya. Yang kedua, sungai periodik atau sungai non-permanen. Sungai dengan volume dan debit airnya tinggi di musim penghujan dan kering di musim kemarau. Yang ketiga, sungai efemeral, yaitu sungai yang terisi air jika terjadi hujan dan selanjutnya kembali kering. Selanjutnya berdasarkan sumber airnya. Pertama, adanya sungai hujan, di mana sungai yang sumber airnya berasal dari resapan air hujan, kemudian keluar sebagai mata air. Yang kedua, sungai gletser, di mana sungai yang sumber airnya berasal dari gletser atau es. Sungai gletser hanya ada di daerah bersalju dan es. Di Indonesia ada di bagian hulu sungai Membramo dan Bigul. Yang ketiga, sungai campuran. Sungai gletser yang mendapat tambahan air hujan seperti sungai di bagian tengah dan hilir di Papua. Pola aliran sungai. Yang pertama adanya pola aliran dendritik. Daerah aliran sungai yang luas, aliran sungai konsekuen dan anak-anaknya sungai mirip secabang atau akar pohon. Terbentuk pada daerah dengan kemiringan struktur batuan yang hampir horizontal dan memiliki tingkat resistensi batuan yang seragam. Ini contoh gambarnya. Yang kedua, pola aliran teralis, di mana pola ini terbentuk di area bidang perlapisan yang tersingkap sepanjang dan sejajar. Anak-anak sungai ini hampir membentuk sudut 90 derajat terhadap sungai induknya dengan panjang yang relatif sama. Ini salah satu contoh gambar pola aliran sungai bertipe teralis. Yang ketiga, pola aliran rektangular, di mana terbentuk akibat adanya patahan atau rekahan pada permukaan suatu area. Berbeda dengan teralis, pola ini sangat dipengaruhi oleh keberadaan struktur batuan sehingga terkadang tidak ada jaringan antara sungai. Ruang antara sungai memiliki jarak lebih lebar antara sungai satu dengan yang lainnya. Ini salah satu gambar contoh pola aliran rektangular. Yang keempat, pola aliran paralel. Pola aliran ini di mana sungai yang arah alirannya hampir sejajar dengan sungai induk, terbentuk di daerah dengan batuan seragam dengan kemiringan yang sama. Umumnya terbentuk di wilayah pesisir yang sempit atau lereng perbukitan yang panjang. Ini contoh gambar pola aliran paralel. Yang kelima, pola aliran radial sentripetal. Pola aliran yang ditemukan di daerah topografi seperti kubah, bukit, terisolasi, ataupun kerucut vulkanik dengan lereng divergen yang ditemukan di semua arah.
Daerah aliran sungai berasal dari puncak topografi dan menyebar ke segala arah dari atas dataran tinggi. Ini salah satu ilustrasi pola aliran sungai sentripetal. Keenam, pola aliran radial. Terbentuk pada sungai-sungai dari arah yang berbeda bertemu di dalam satu cekungan, seperti laut, pedalaman, danau, ataupun cekungan struktural. Pola aliran anular, di mana pola anular melingkar menunjukkan aliran konsentrasi sungai di sekitar dataran tinggi. Umumnya terjadi ketika batuan keras dan lunak tersusun dalam bentuk konsentris di sebuah struktur seperti kubah. Pola Pinate, pola pengaliran anak-anak sungai yang bermuara ke sungai induk membentuk sudut lancip banyak ditemukan di daerah yang memiliki lereng tinggi dan curam. Manfaat-manfaat sungai bagi kehidupan manusia. Pertama, menampung dan mengalirkan air hujan. Kedua, pembangkit listrik. Ketiga, pusat dari ekosistem. Keempat, sumber mata pencaharian. Kelima, sebagai tempat wisata. Keenam, sumber air kehidupan. Dan ketujuh, mencegah banjir. Air tanah, yaitu air yang bergerak di dalam tanah dan terdapat di dalam ruang antara butir-butir tanah yang meresap ke dalam tanah dan bergabung membentuk lapisan tanah yang disebut akuifer. Faktor-faktor yang mempengaruhi aliran tanah. Yang pertama, tingkat porositas tanah dan batuan, yaitu ruang volume pori-pori tanah yang dapat meloloskan air dari suatu lapisan ke lapisan yang lainnya. Yang kedua, kemiringan lereng. Air hujan yang jatuh di wilayah dataran tinggi lebih cepat bergerak sebagai air aliran atau runoff, sedangkan air yang jatuh di wilayah dataran lebih banyak meresap melalui pori-pori tanah. Ketiga, tingkat kelembaban tanah. Tanah yang kering memiliki kemampuan untuk menyerap air lebih banyak dibandingkan dengan tanah yang lembab ataupun basah. Klasifikasi air tanah berdasarkan letaknya, mulai dari air permukaan, sumur freatis, sumur artesis, daerah resapan, adanya lapisan tidak kedap air, adanya lapisan air tanah dangkal, lapisan kedap air tanah dalam, lapisan kedap air. Pertama kita bahas air tanah freatis, yaitu air tanah yang berada di atas lapisan kedap air. Biasanya letaknya jauh dari permukaan tanah. Yang kedua, air tanah artesis, yaitu air yang terperangkap di antara dua lapisan kedap air. Letaknya jauh di dalam tanah. Untuk pemanfaatan perlu dibuat sumur artesis atau sumur bor. Manfaat air tanah bagi manusia. Pertama, sebagai bagian dari siklus hidrologi. Yang kedua, memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti memasak ataupun mencuci. Yang ketiga, membantu proses produksi pada industri kecil ataupun industri rumah tangga. Keempat, sebagai sumber irigasi pertanian yang dialirkan melalui sumur bor. Danau. Apa yang kalian ketahui tentang danau? Ada berapa jenis danau yang kalian ketahui? Danau dimanfaatkan untuk apa saja? Mari kita bahas. Danau, suatu genangan air dalam jumlah besar yang menempati cekungan dan terletak di wilayah dataran. Air yang menggenangi danau dapat berasal dari mata air, air tanah, air sungai yang bermuara di danau tersebut, atau berasal dari air hujan. Suatu genangan dapat disebut danau apabila memiliki 3 syarat. Yang pertama, mempunyai permukaan air yang cukup luas sehingga mampu menimbulkan gelombang. Yang kedua, air cukup dalam sehingga terdapat strata suhu pada kedalaman air tersebut. Yang ketiga, vegetasi yang mengapung
tidak cukup untuk menutupi seluruh permukaan danau. Klasifikasi danau berdasarkan jenis airnya. Ada danau air tawar, contohnya Danau Toba. Ada danau air asin, contohnya Danau Garam Putah di Amerika Serikat. Berdasarkan proses terbentuknya, ada danau tektonik, danau yang terbentuk akibat peristiwa tektonik seperti gempa bumi, seperti contohnya Danau Singkarak. Yang kedua ada danau vulkanik. Bekas letusan gunung api akan menimbulkan cekungan yang disebut depresi vulkanik. Jika dasar tersebut kemudian tertutup oleh material vulkanik yang kedap air, maka air hujan yang jatuh akan tertampung dalam dan membentuk danau vulkanik. Contohnya Danau Kelimutu. Ketiga, Danau Kars. Danau Kars ini merupakan danau yang terjadi di daerah bertanah kapur sebagai akibat dari proses pelarutan terhadap batuan kapur yang dilakukan oleh air hujan. Contohnya Danau Doline Saptosari di Gunung Kidul. Danau glasial. Danau glasial ini merupakan danau yang terjadi karena adanya proses erosi glasial ataupun es, yaitu erosi yang terjadi pada gletser. Contohnya Danau Finger di New York. Danau buatan atau waduk. Danau yang terjadi akibat manusia karena memang sengaja dibangun oleh manusia yang biasa disebut dengan waduk. Sebagai contoh Waduk Sermo. Pemanfaatan danau. Pertama, merupakan tempat berlangsungnya siklus hidup jenis flora maupun fauna yang bersifat penting. Yang kedua, merupakan sumber air bersih yang dimanfaatkan oleh masyarakat yang berada di lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, sebagai sumber listrik. Yang keempat, sarana rekreasi keluarga. Kelima, sebagai sarana edukasi. Rawa. Rawa selalu tergenang air baik dari air hujan, air tanah, ataupun air permukaan lainnya dan tidak ada jalan untuk pelepasan airnya secara lancar. Rawa yaitu daerah rendah yang tergenang air dan pada umumnya permukaan air rawa selalu di bawah atau sama dengan permukaan air laut, sehingga airnya selalu menggenang dan permukaan airnya selalu tertutup oleh tumbuhan air. Tidak bergerak ataupun mengalir baik air tawar, payau maupun air asin, termasuk juga wilayah laut yang kedalaman airnya pada keadaan surut terendah tidak melebihi 6 meter. Klasifikasi rawa. Berdasarkan tingkat genangan airnya, ada rawa yang selalu tergenang, yaitu rawa yang tidak pernah kering sepanjang tahun, termasuk oleh genangan air hujan ataupun air tanah yang tidak mempunyai pelepasan. Air di rawa tersebut sangat asam dan berwarna kemerah-merahan. Di rawa tersebut hampir tidak ada organisme yang dapat hidup. Sebagai contoh, rawa selalu tergenang, ini gambarnya. Yang selanjutnya, rawa yang tidak selalu tergenang. Jenis rawa ini memperoleh pergantian air tawar yang berasal dari limpahan air sungai saat terjadi pasang naik air laut. Pasang pergantian air yang senantiasa berlangsung mengakibatkan kondisi air di wilayah rawa tidak terlalu asam, sehingga beberapa jenis hewan dan tanaman mampu hidup dan beradaptasi di wilayah ini. Berdasarkan kondisi air dan jenis tumbuhan yang hidup, SWAM menyatakan wilayah lahan atau area yang secara permanen selalu jenuh air. Permukaan air tanahnya dangkal atau tergenang air dangkal hampir sepanjang waktu dalam 1 tahun. Air umumnya tidak bergerak ataupun tidak mengalir, dan bagian dasar tanah merupakan lumpur. Pada umumnya, daerah ini ditumbuhi flora seperti lumut, rumput-rumputan, semak-semak, dan tumbuhan jenis pohon. Mars, rawa yang genangan airnya bersifat tidak permanen, namun mengalami genangan banjir dari sungai ataupun air pasang dari laut secara periodik, di mana debu
dan liat sebagai muatan sedimen sungai seringkali diendapkan. Bog, rawa yang tergenang air di dangkal di mana permukaan tanahnya tertutup lapisan vegetasi yang melafuk, khususnya lumut sebagai vegetasi dominan yang menghasilkan lapisan gambut atau bereaksi ataupun masam. Rawa pasang surut. Rawa pasang surut merupakan rawa yang jumlah kandungan airnya selalu berubah-ubah. Hal ini dikarenakan oleh adanya pengaruh pasang surutnya air laut. Manfaat dari rawa. Bagi persawahan pasang surut, baik di Kalimantan maupun di daerah pantai timur Pulau Sumatera, rawa-rawa banyak dijadikan sebagai wilayah persawahan pasang surut. Yang selanjutnya menghasilkan kayu. Di daerah pedalaman Kalimantan dan pantai timur Sumatera, rawa banyak menghasilkan kayu seperti bakau, ulin, meranti, dan sebagainya. Menghasilkan nipah dan rumbia. Nipah dan rumbia banyak terdapat di rawa-rawa pantai. Rawa yang menghasilkan nipah dan rumbia banyak terdapat di wilayah pantai Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Untuk perikanan, di daerah rawa air tawar banyak terdapat ikan air tawar dan dimanfaatkan penduduk sebagai lauk pauk. Wilayah permukiman, di daerah Kalimantan dan pantai timur Pulau Sumatera, daerah rawa banyak dijadikan sebagai wilayah permukiman. Wilayah ini dihuni oleh penduduk setempat dan transmigrasi dari Jawa, Bali, dan Lombok. Gletser. Tipe-tipe gletser dan persebarannya. Pertama ada gletser gunung. Gletser yang bentuknya seperti gunung, gletser gunung ini dapat menyebabkan erosi yang besar. Lokasinya seperti berada di pegunungan Alpen, pegunungan Himalaya, dan juga pegunungan Kaukasus. Gletser benua. Gletser benua ini juga dikenal sebagai lembaran es atau tutupan es. Di dunia ini hanya terdapat 2 lembaran es besar. Lembaran-lembaran es yang ada di dunia ini terdapat di benua Afrika dan sebagian besar lainnya di Greenland. Manfaat dari gletser. Terbentuknya macam-macam danau glasial, terbentuknya fjord sebagai hasil erosi glasial, sebagai tempat penelitian ahli glasiologi, sebagai sumber air bagi sungai di bawahnya. Daerah yang datarannya tertutup es dapat menyebabkan kebudayaannya yang khas. Terima kasih sudah menyimak materi di pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.